Selamat datang di negara komunis, Kuba. Sebagai negara di Karibia, disinilah pengunjung mancanegara dapat mengecap perbauran antara budaya Eropa dan Amerika Latin. Arsitektur bangunan, genre musik berkembang pesat, dan mobil klasik sangat khas di sini. Bagi semua orang, Kuba adalah surga dan harapan yang kandas. Karena setelah merdeka, Kuba diguncang dengan konflik dalam negeri, konflik politik yang berujung pada kudeta pemerintah Kuba. Akar dari permasalahan ini adalah rasa ketidakpuasan masyarakat yang saat itu dimanfaatkan oleh oknum yang haus kekuasaan. Sampai saat ini, pemerintah Kuba telah beberapa kali dikudeta. Di masa Fidel Castro, Amerika tidak ingin Castro memimpin Kuba. Amerika akan menggunakan segala cara agar Kuba tetap berada dalam pengaruh Amerika. Melihat ancaman dari Amerika, membuat Fidel Castro harus merapat ke Soviet. Saat itu, dia meminta bantuan untuk melindungi kekuasaannya di Kuba. Soviet yang tidak ingin Kuba jatuh dalam pengaruh Amerika memutuskan untuk memberikan bantuan persenjataan dan tentunya misil. Bantuan ini yang memancing kemarahan Amerika dan akhirnya krisis misil Kuba dimulai. Sebelum merdeka, wilayah Kuba masuk ke dalam wilayah kerajaan Spanyol bersama negara Meksiko dan Amerika Latin lainnya. Saat Perang Spanyol-Amerika, Amerika berhasil memenangkan perang dan mendapatkan hampir seluruh wilayah jajahan Spanyol, termasuk Kuba dan Filipina. Setelah Perang Spanyol-Amerika selesai, pemerintah Amerika mendapat mandat untuk mengatur segala urusan pemerintahan Kuba sampai Kuba sudah siap untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Akhirnya, Amerika memberikan kemerdekaan untuk Kuba pada tahun 1902. Pada tahun 1933, Fulgencio Batista memimpin revolusi Sersan. Behind the scenes, strongman General Batista had overthrown the constitutional regime of President Carlos Brio. Once before in 1933, when only an army sergeant, Batista staged a revolt. Now as then, his co-conspirators in the army, navy, and police seized key points. Revolusi ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Machado. Akhirnya membuat Batista berhasil mendapatkan kekuasaan mutlak di Kuba. Rezim Batista yang ditunggangi AS dikenal sebagai pemerintahan diktator yang menindas. Akibatnya, banyak kelompok sipil yang bergerilya menentangnya. Pada tahun 1953, Fidel Castro mencoba menggulingkan rezim Batista. Namun saat itu, serangan dapat diredam oleh rezim Batista. Castro yang terdesak saat itu melarikan diri ke Meksiko. Di sana, dia membangun pasukan kecilnya untuk kudeta yang kedua. Dia saat itu dibantu oleh bekas kolonel dari Republik Spanyol, Alberto Bayo, dan akhirnya dia kembali ke Kuba pada tahun 1956. Sesampainya di Kuba, Castro tidak sendirian. Dia saat itu ditemani oleh Che Guevara untuk revolusi Kuba. Dukungan masyarakat yang besar terhadapnya membuat Castro cepat menghimpun massa.
Akhirnya, Castro berhasil mengkudeta rezim Batista pada tahun 1958. Bearing 26th of July banners, joyous followers of Fidel Castro sweep triumphantly through the Cuban capital hours after their rebellion had toppled the regime of Fulgencio Batista. These are demonstrations at the University of Havana, where rebel leader Castro first gained prominence. He led student protests against the bloodless coup that brought Batista to power in 1952. Setelah mendapatkan kekuasaan di Kuba, Fidel Castro langsung menasionalisasikan seluruh aset asing di Kuba. Tindakan ini jelas mengganggu kepentingan Amerika di sana. Karena saat itu banyak aset Kuba yang dikelola Amerika. Akhirnya membuat Amerika menginvasi Kuba pada 30 November 1961. Melihat invasi dari Amerika membuat Uni Soviet tidak tinggal diam. Soviet langsung mengecam tindakan yang dilakukan Amerika adalah perang. Saat itu Soviet ingin melindungi Kuba dari pengaruh Amerika, dan akhirnya Soviet mulai mengirimkan misilnya ke Kuba. Pada tanggal 14 Oktober 1962, pesawat U-2 milik Amerika memotret beberapa rudal balistik yang sedang dibangun di Kuba. Amerika jelas khawatir karena misil itu dapat menghancurkan kotanya dalam sekejap. Presiden Amerika John F. Kennedy saat itu menuntut Uni Soviet untuk menarik rudalnya dari Kuba. Namun saat itu Soviet tidak menghiraukannya. Melihat ancaman misil di depan rumahnya membuat Amerika harus lebih agresif. Saat itu, Amerika memblokade Laut Kuba untuk menghadang pengiriman misil Soviet. Tindakan Amerika saat itu hampir memicu perang yang lebih besar dengan Soviet, apalagi setelah pesawat U-2 milik Amerika berhasil ditembak jatuh di langit Kuba. Kargo misil Soviet terus berdatangan menuju Kuba. Mereka berhenti tepat di depan blokade kapal perang Amerika. Untungnya saat itu, kargo Soviet tidak diizinkan untuk menerobos blokade Amerika, dan akhirnya kargo Soviet mulai berbalik arah. Pada tanggal 28 Oktober 1962, Nikita Khrushchev menulis surat terbuka untuk Presiden AS. Saat itu, Soviet menyetujui tawaran yang diajukan AS. Uni Soviet setuju akan menarik rudalnya dari Kuba, tentunya dengan syarat Amerika tidak akan menginvasi Kuba. Amerika juga harus menarik rudalnya yang dipasang di Turki sebelumnya. Tawaran itu langsung disambut dengan hangat oleh pihak Amerika dan akhirnya mengakhiri krisis misil Kuba.